Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai untuk kelas 5. Ketemu lagi bersama Bapak Justinus Karugua di pembelajaran PKN kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya di rumah? Tetap semangat ya, biar cuacanya mendung, dingin, tetapi tetap semangat belajar. Jangan di tempat tidur ya, tetap harus sudah siap sekarang untuk belajar. Sudah jam 8, jadi harus sudah bangun dan semangat ya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan masuk di pembelajaran kita ya, di buku 5E-nya. Siapkan 5E-nya, kemudian di pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 tentang menjelaskan perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, ini kita akan mempelajari tentang perjuangan Bung Tomo. Seperti di sebelah Bapak ini adalah gambar Bung Tomo. Bagaimana perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan di halaman 20. Jadi siapkan bukunya di halaman 20. Di situ materinya kita akan bahas bersama-sama. Oke, tetapi sebelumnya itu kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Di rumah siapkan hati dan pikiran, lipat tangan, kita berdoa, Bapak pimpin dari sini. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, biar cuacanya mendung, tapi kami tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjut saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi Bapak ingatkan, siapkan buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat tulisnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Yuk, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Oke, buka bukunya halaman 20 di situ ya, halaman 20. Menjelaskan perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perhatikan di situ. Setelah belajar bersama Nina, Lani dan Dedi bermain bersama di halaman. Ini ilustrasi ya. Mereka bermain dengan rukun. Sikap rukun diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perjuangan dengan semangat persatuan dan kesatuan sudah dikobarkan sejak dulu. Para pahlawan mengajak seluruh warga Indonesia mengusir para penjajah. Salah satunya adalah Bung Tomo. Jadi ini salah satu perjuangan kita dulu untuk mempertahankan bangsa kita ya, dari Bung Tomo. Nah, siapa itu Bung Tomo? Nah, buka bukunya halaman 21. Kita akan bahas di sini. Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bung Tomo merupakan tokoh penggerak dan pembangkit semangat rakyat Surabaya. Jadi dia pahlawan, dia membangkitkan semangat pemuda di Surabaya untuk mempertahankan Indonesia di situ. Bung Tomo mengajak seluruh warga Surabaya untuk berjuang melawan penjajah tanpa melihat perbedaan agama dan suku bangsa. Di sini agama dan suku bangsa lagi ya. Keragaman suku bangsa dan agama yang dimiliki oleh warga Surabaya merupakan kekuatan untuk melawan penjajah saat ini. Jadi perbedaan agama dan suku dulu itu memperkuat persatuan seluruh rakyat Surabaya. Jadi itu salah satu kekuatan, biar beda-beda tetapi itu salah satu kekuatan ya. Jadi itu, ingat itu. Nah, Bung Tomo merupakan pemimpin perang Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pada tanggal 10 November itu ya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme ya. Pertempuran tersebut disebabkan oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya sangat marah karena Belanda telah menghina salah satu
cita-cita bangsa Indonesia yang disampaikan saat Sumpah Pemuda. Kemarin kita sudah belajar tentang Sumpah Pemuda, yaitu kedaulatan negara. Para pemuda merobek warna biru pada bendera tersebut, lalu mereka mengibarkan kembali bendera yang tersisa, yaitu bendera merah putih. Jadi harus tahu bendera Belanda itu warna apa. Jadi mereka cuma merobek yang warna biru di situ, kemudian tinggal merah dan putih ya. Pertempuran kembali terjadi setelah Brigadir Malabi terbunuh. Jadi tentara Inggris memberikan peringatan agar seluruh pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjatanya pada wilayah yang sudah ditentukan. Peringatan tersebut merupakan sebuah penghinaan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi waktu itu semua warga, jadi ada salah satu orang terbunuh, dan itu orang-orang Belanda itu, penjajah itu memperingatkan warga, tetapi warga Indonesia atau di sini itu mereka berpikir bahwa itu suatu penghinaan ya. Nah, Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya melalui isi pidato. Jadi Bung Tomo ini berpidato. Pidato Bung Tomo berhasil membakar semangat warga Surabaya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertempuran Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo merupakan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu itu perjuangan Bung Tomo itu harus kita pertahankan. Jadi anak yang dulu yang sudah mempertahankan, kita sekarang anak muda itu harus mempertahankan. Nah, kita harus terapkan sehari-hari. Nah, di sini berikut contoh upaya mempertahankan kesatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Di sini ada contohnya, di sini di buku paketnya. Perhatikan di buku paketnya ada contoh upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, kemudian masyarakat. Nah, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama, upaya yang mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Di mana-mana kita bisa mempertahankan itu. Saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga. Jadi kita kalian sudah lakukan nggak di rumah ini? Ya. B. Kerjasama membersihkan rumah. Atau kalian cuma tidur, ya. Jadi itu harus kita bantu orang tua. Kalian ini sudah besar, apalagi kalian sudah kelas 5 ya. Jadi harus membantu adik. Bila ada adiknya di rumah harus dibantu mengerjakan PR. Jangan kalian yang mengerjakan, tetapi dibantu dalam hal membimbing adik kita bagaimana caranya, bukan kalian yang mengerjakan. Nah, lihat halaman 22 di situ ya, 22. Bagian D-nya, membantu orang tua di rumah. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Menghargai hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Itu hak dan kewajiban kita sudah belajar kemarinnya, jadi harus tahu antara hak dan kewajiban. Nanti saya cek satu persatu, sudah dilaksanakan nggak di rumah. Nah, sekarang di lingkungan sekolah. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Lihat di sini. Melaksanakan piket bersama, itu kita sudah laksanakan, tetapi ada orang-orang tertentu yang belum melaksanakan. Pulang sekolah langsung pulang, padahal itu waktu piketnya. Kedua, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras. Ya, jadi kita itu bergaul sesama teman, sesama tetangga, itu tidak mengenal ini agama ini suku ini ya, ini ras ini. Harus sama ya, karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Membantu teman yang kesulitan dalam memahami suatu pelajaran. Nah, bisa kita bantu teman kita ajari begini-begini. Nah, itu. Menghormati guru dan menyayangi teman. Kalian sudah menghormati guru enggak? Nah, kalian saya lihat ini kalau sama gurunya dianggap sebagai teman. Cara bicaranya tidak sopan, harus sopan. Ada di sini kebanyakan kalian ini tidak sopan terhadap guru. Kalian itu samakan dengan teman kalian. Ya, jadi berbeda itu kita berbicara sama guru, dengan teman, dengan orang tua. Orang yang lebih dewasa dari kita harus sopan. Itu nanti Bapak terapkan. Awas kalau misalkan saya temui kalian itu sama guru itu bicaranya itu kurang sopan. Itu yang harus kalian rubah di rumah. Rubah ya, oke.
menaati tata tertib sekolah ini masih banyak yang biasa melanggar ini. Nah, sekarang kita ke masyarakat. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Menjenguk tetangga yang sakit itu harus ya, itu sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Kerjasama mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia itu harus. Kerjasama menjaga kebersihan, keamanan serta keindahan lingkungan. Misalkan itu ada namanya Jumat bersih, bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan. Menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Nah itu antar umat beragama itu harus kita tidak membedakan agama, ini selalu disinggung ini ya. Melaksanakan musyawarah mufakat. Ini sudah semua kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita lihat di sini halaman 22 di situ. Tahukah kamu pemerintah juga mengupayakan persatuan dan kesatuan Indonesia sejak dahulu. Nah, coba buatlah sebuah clipping mengenai upaya pemerintah dan juga masyarakat mempertahankan persatuan dan kesatuan sejak dahulu hingga sekarang. Kamu juga dapat menambahkan gambar mengenai upaya tersebut pada clippingmu. Jadi sekarang kamu membuat clipping lagi ya, mengupayakan persatuan dan kesatuan Indonesia sejak dulu. Nah ini temanya di sini ya. Nah kemudian kamu bisa tambahkan gambar-gambar kemarin. Tugasnya kemarin tentang Sumpah Pemuda itu kebanyakan banyak yang asal-asalan kerja ya, asal-asalan kerja. Nah hari ini Bapak akan mengirimkan hasil tugas atau nilai bulanan kalian. Di sini kalian cek. Jadi orang yang asal-asalan kerja di sini kelihatan juga ya. Nah kemarin tugasnya kemarin itu yang menggambar itu membuat apa itu Sumpah Pemuda kemarin, banyak yang asalannya. Oke, jadi itu tugasnya di rumah, membuat clipping di rumah ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada hari ini tentang Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini kalian bisa pahami, dan itu banyak kalian baca di buku itu ada ya. Oke, sampai di sini Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah, biar di rumah tetap berolahraga, makan makanan bergizi supaya tetap sehat ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya bersama Bapak Justinus Tarugua, pembelajaran terkait atau matematika. Salam sehat. Dah.